Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah turun di bawah daerah supportnya dan ada potensi untuk terus bergerak turun ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. BTPS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun hampir 2% ke harga 3.560. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BTPS telah turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 3.690. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berupa resisten. Sedangkan untuk support yang lebih kuatnya saat ini berada di sekitar harga 3.400. Jadi secara tren bisa kita lihat saat ini BTPS sudah mulai bergerak downtrend dan telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya jika kita perhatikan juga harga 3.400 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi sebelumnya BTPS juga bergerak sangat downtrend karena berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi setiap kali menyentuh harga 3.400 masih bergerak sideways dan sempat rebound dan naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan sempat naik menyentuh resisten di harga 4.000. Tapi dalam 3 minggu terakhir ini, BTPS terlihat gagal berida harga 4.000 dan mulai bergerak turun kembali. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini masih disertai adanya distribusi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Sebelumnya jika kita lihat dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 12 Maret berarti hampir 1 bulan asing terus masuk melakukan akumulasi. Sehingga dari grafik bisa kita lihat dari mulai tanggal 15 Februari harga mulai bergerak naik. Tapi pada saat mulai masuk bulan Maret harga mulai turun kembali. Jadi secara tren kita sudah mulai hati-hati saat ini karena asing mulai keluar dan bandar melakukan distribusi. Jadi masih ada potensi BTPS untuk lanjut turun mendekati support di harga 3.400. Dan memang dalam 1 minggu ini penurunan BTPS lumayan besar, ada potensi untuk rebound sementara. Jadi bisa saja minggu depan turun, ada candle hijau 1 atau 2 tapi masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 3.400. Karena kita lihat historinya sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih bisa bertahan. Jadi masih ada potensi BTPS untuk bertahan di atas daerah support ini dan rebound kembali menuju garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 10.850. Bisa kita lihat di grafik. Untuk tren memang terlihat saham ini masih bergerak sideways. Dan penurunan ini memang masih tertahan di garis EMA 150. Jadi memang belum bisa kita bilang bahwa garis EMA 150 telah terlewati. Karena memang candle masih berada dalam garis ini. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 10.950. Tapi jika kita perhatikan candle penurunan di hari Jumat kemarin lumayan solid. Jadi potensi untuk turun masih ada. Jadi kita harus hati-hati pada saham ini. Apalagi memang saat ini saham-saham CPO rata-rata juga sudah mulai bergerak turun. Padahal pada saat harga CPO lagi sedang naik-naiknya, saham-saham CPO naik yang lain naik lumayan tinggi. Sedangkan saham AALI masih terus bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 11.275. Dan jika kita lihat secara tren memang sudah mulai bergerak turun. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, maka saham AALI akan mulai bergerak downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini masih disertai sedikit distribusi. Dan asing jika kita lihat memang terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat melihat
Minggu depan ALI masih berpeluang untuk turun menembus support ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 10.350 di sekitar daerah sini. Yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham ALI. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga atas, harus hati-hati apabila support kuat ini gagal menahan penurunan dari saham ini, karena potensinya akan mulai downtrend untuk jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin ditutup turun 4% lebih ke harga 12.500. Dan bisa kita lihat saat ini Tekim telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 yang sebelumnya merupakan support telah gagal menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 13.350. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya. Sedangkan untuk garis EMA 150 masih di harga 10.750. Jadi memang untuk tren jangka menengah saham ini masih oke, karena masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi untuk jangka pendek saya lihat Tekim masih ada potensi untuk terus bergerak turun menuju garis EMA 150 ini. Karena memang secara tren juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat uptrend, saat ini mulai bergerak turun. Jadi garis uptrend saat ini telah patah. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Tekim masih ada potensi untuk turun menuju support di sekitar harga 12.000 minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk lanjut turun ke daerah support ini. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya lihat masih akan bergerak sideways dan masih akan kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Apalagi terlihat bandar masih terus melakukan distribusi. Hati-hati bisa saja akan terus turun menuju garis EMA 150. Dan karena Tekim sudah mulai bergerak turun, saudaranya saham INKP pasti juga pergerakannya hampir sama. Bisa kita lihat, INKP juga kemarin ditutup turun 4% lebih. Bedanya, INKP saat ini masih berada di garis EMA 50. Walaupun berada di bawah garis EMA 50, candle masih berada dalam daerah support ini. Untuk garis EMA 50 INKP di sekitar harga 12.775. Jadi memang INKP secara tren atau secara grafik masih lebih bagus daripada Tekim. Tapi hati-hati apabila Tekim bergerak turun, INKP biasanya juga akan ikutan turun. Jadi masih ada potensi untuk turun juga menuju harga 12.000. Karena sebelumnya juga INKP sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound. Dan untuk broker summary jika kita lihat, bandar juga melakukan distribusi pada penurunan 4% lebih ini. Tapi bedanya jika kita lihat, asing dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi pada saat Tekim, asing mulai keluar walaupun jumlahnya tidak besar, tapi di INKP asing masih masuk. Jadi apabila teman-teman ingin membeli antara dua saham ini, secara bandarmologi dan grafik memang lebih bagus INKP. Dan karena saya bahas INKP yang masih bertahan di daerah support, masih ada 2 saham yang menurut saya teman-teman harus hati-hati atau harus waspadai, walaupun saat ini masih tertahan di supportnya. Pertama adalah MNCN. Teman-teman bisa lihat, kemarin MNCN ditutup turun hampir 1% ke harga 1040. Dan penurunan ini membuat MNCN berada tepat di support kuatnya di EMA 150. Jadi di harga 1040. Memang beberapa kali bisa kita lihat MNCN masih bertahan di atas support ini. Jadi sebenarnya masih aman. Tapi jika kita lihat di broker summary, teman-teman bisa lihat penurunan yang sedikit ini distribusi lumayan besar. Dan asing dalam 2 minggu terakhir ini sudah terus keluar dari saham ini. Jadi kita sudah harus hati-hati pada saham MNCN. Karena memang masih ada potensi untuk turun menembus garis EMA 150. Apabila ternyata minggu depan support kuat ini terlewati, hati-hati MNCN akan mulai bergerak downtrend. Karena sebelumnya ini merupakan support kuat, apabila terlewati akan berubah menjadi resisten kuatnya.
Jadi untuk teman-teman punya saham MNC yang di harga atas, harus amati terus pergerakan saham ini. Apabila berhasil rebound masih oke, dan bisa kita trading jangka pendek. Tapi apabila ternyata break, teman-teman harus waspada karena bisa saja penurunannya akan lumayan dalam. Selain itu yang teman-teman harus waspadai SCMA. Sama-sama sahamnya bergerak dalam bidang yang sama dan saat ini juga berada tepat di support kuat yang sama, yaitu di garis EMA 150. Untuk SCMA saat ini berada di sekitar harga 1750 untuk EMA 150-nya. Sedangkan untuk EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1960. Dan untuk tren jangka pendek bisa kita lihat untuk SCMA ini memang terus bergerak turun. Tapi saat ini memang masih bertahan di atas support di EMA 150. Tapi apabila support kuat ini juga gagal menahan saham SCMA, maka dia akan sangat downtrend untuk kedepannya. Karena dari harga hampir 2.500 bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun menuju harga 1.800. Jadi penurunannya sudah lumayan dalam saat ini. Dan jika kita lihat broker summary bisa kita lihat ini distribusinya masih sedikit walaupun penurunan lumayan dalam. Tapi asing 3 hari terakhir ini mulai keluar dari saham ini. Jadi memang untuk SMA masih ada potensi untuk rebound sementara. Tapi hati-hati juga untuk kedepannya, karena apabila gagal bertahan akan sangat downtrend juga seperti saham MNCN. Dan memang secara tren jangka pendek juga sudah mulai bergerak turun. Tapi jika kita lihat garis EMA 50 dan 150 yang lumayan jauh, ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade apabila berhasil rebound. Jadi untuk teman-teman yang memang bisa trading jangka pendek, bisa amati saham ini. Apabila hari Senin depan berhasil rebound dari garis EMA 150, kita bisa entry, take profit apabila terlihat mulai turun saat mendekati atau menuju garis EMA 50. Seperti contohnya ini, pada saat ini berhasil rebound, mulai bergerak turun, kita lihat langsung take profit, setelah itu tunggu kembali di supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.